warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fidirina amin. Babul af'ali ila an qala, kita masuk pada bab tentang af'al ya, tentang kata kerja atau kata yang berkaitan dengan waktu terjadinya sesuatu. Jadi kalau isim itu kan enggak berkaitan dengan waktu ya. Namun ketika kita berbicara tentang kata kerja, verb, nanti kita berkaitan dengan waktu, entah itu waktu yang telah lampau, sekarang, atau yang akan datang. Seperti itu. Babul af'ali. Ini penting ya, karena rata-rata ketika kita menemui sebuah ibarah lugawi atau lugah al-arabiyah, kebanyakan pasti pakai kata kerja. Bahasa apapun tuh kebanyakan nanti susunan itu pakai kata kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali menerangkan tentang bab mengenai beberapa kata kerja. Fal af'alu salasatun, adapun kata kerja itu dibagi menjadi 3. Atau ada 3 macam kata kerja dalam bahasa Arab. Yang pertama ialah madin, fi'il madi. Fi'il madi itu berkaitan dengan waktu yang sudah lampau. Nah, enaknya nanti ketika kita khusus bab af'al kita buka juga sorof. Amsilah tasrifiyah itu yang bagian awal. Nah itu fi'il madi. Fi'il madi bermakna lampau. Jadi ketika nanti menerjemahkan fi'il madi, usahakan diperjelas telah atau sedangnya. Telah, sedang, atau akan. Telah, sedang, atau akan. Fi'lul madi. Fi'lul madi bermakna lampau. Contohnya fi'il madi yang paling gampang. Iya, selain fa'ala. Selain fa'ala. Eroba. Faro, kemudian apa? Tazawwaja. Oke. Tazawwaja. Apa lagi? Madda. Terus? Amala. Oh ya itu wis. Berarti harus buka amsilah tasrifiyah. Inilah semua adalah fi'il madi. Maka ketika menerjemahkan farur artinya kabur, maka ia telah kabur. Tasawwaj artinya menikah, berarti telah menikah. Mad artinya panjang, berarti sudah dipanjangkan gitu ya. Ini fi'il madi. Menikah kabur kakak. Tadi fi'il madi. Contohnya dalam ibarah yang sering kita temukan adalah ketika kita ditanya sama orang ya,
ini sinnya. Sa'il atau orang yang bertanya kepada kita. Sa'il atau orang bertanya, sa'il. Hal akaltum? Oh, jangan. Hal aftartum? Hal aftartum? Aftartum? Apakah kalian telah berbuka puasa? Jawabannya adalah na'am. Mim ini mujawib. Na'am. Qad aftarna. Sungguh kami telah berbuka puasa. Naam qad aftarna. Nanti bisa dilanjutkan. Bimada aftartum, dengan apa kalian berbuka puasa? Bil makliyah, dengan gorengan. Bil makliyah wasyai wa tumbak. Bukan syarafna atumbak. Sejarah rokok. Kita udah merokok, nggak makan tapi ngerokok. Berarti bukannya apa? Bukan pakai yang manis-manis, pakai yang asap-asap. Panas robusta. Iya. Bukan minum ya, tapi ngerokok ya. Madhabnya Sahri. Oke, langsung. Jadi bikin sunah-sunah baru ya. Bukan sunahnya berbuka dengan manis, tapi berbuka dengan yang sangit-sangit. Oke, lanjut. Mandi sudah paham sini ya. Nanti bisa dibuka ya amsal tasrifiyahnya biar cepet. Nah, ayo ah. Nastamir. Madin memudore wa amr. Mudore. Sekarang masuk ke mudore. Nah, fi'lul mudore ini memiliki dua zaman atau dua waktu yang ada di dalamnya. Fi'lul mudore. Mudore. Fi'il mudore ada yang bermakna hal, ada yang bermakna al-mustaqbal. Ada yang hal, ada yang mustaqbal. Yang hal ini nanti kita lihat siyaghah kalimatnya seperti apa. Bentuk-bentuk kalimat itu yang ia maksudkan di sini seperti apa. Contohnya seperti ini. Yang hal ya. Ulama ini tak kasih ibarah, teruskan ibarah. Ulama atlama lel. Oh, jangan. Ulama hana waktu iftar. Ketika sudah datang waktu untuk berbuka puasa, nabda. Nah, ini bisa di nabda. Kita mulai bisyurbil sejarah. Ketika telah datang waktu berbuka puasa, kita memulai dengan atau mengawali dengan ngerokok. Bisyurbil sejarah. Lagi-lagi rokok lagi yang kena ya. Bisyurbil sejarah. Atau bisyurbil tumbak. Ini kan tumbak aja. Tumbak itu artinya tembakau. Tumbak.
tunbak. Syurbi tunbaki. Lah ini halnya itu ada di sini. Ini mananya hal, berarti sekarang. Ini mananya hal. Belama hana waktu iftar nabda bi syurbi tumbak. Ketika waktu berbuka puasa telah tiba, maka sekarang kita ngerokok seperti itu. Itu ketika hal. Namun ketika mustakbal atau yang akan datang, ashtari laka, ini ashtari laka asyijarah. Oh, ashtari laka sundukan minas sijarah. Minas sijarah. Ini ketika Chandra bilang kepada Sahri, aku akan membelikanmu satu kotak rokok, satu pak rokok. Ini Chandra bilang kepada Sahri seperti itu. Lah ini ashtar di sini, ini bermakna mustakbal atau yang akan datang. Misalnya habis ngaji, habis tadarus ini kan, nah si Chandra belikan Sahri rokok, nah, rokok Furti misalnya, Furti. Oh ya Surya, mungkin Surya. Surya. Itu. Rokok Surya, misalnya seperti itu. Misalnya. Nah ini di sini ini bermakna mustakbal atau yang akan datang. Mustakbal. Bermakna mustakbal. Inilah mudhari'. Ini jangan diartikan semua ketika bentuknya sama, nggak ada ketambahan ataupun sin atau kan biasanya kalau kita mempelajari mudhari' itu kan kalau yang akan datang tuh dikasih tambahan sin atau sofa ya. Yang awal-awal tadi mungkin sudah lupa. Sin atau sofa, sin itu yang bermakna akan, cuma waktunya masih ya katakanlah sehari atau hari inilah. Namun ketika saufa itu yang akan datang setahun 2 tahun lagi. Misalnya sekarang Sari yang bilang kepada Chandra, saufa ashtari laka sundukan minas sijarah. Aku akan membelikanmu satu pak rokok, satu kotak rokok. Tapi pakai kata saufa ya, tunggu aja 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Kalau nyampe umurnya. Ya itu kan. Ketika fiilnya tuh mudhari' itu jadi itu. Nanti kita lihatlah nanti apa bentuk-bentuk ibarahnya itu. Oh ini pantasnya pakai hal. Oh ini pantasnya pakai mustakbal kan seperti itu. Kayak di Al-Qur'an tuh kun faya, dia surat Yasin itu apa? Kun fayakun. Kun fayakun tuh berarti langsung jadi enggak, tapi masih proses. Berarti masih proses, jadi enggak langsung pada waktu itu langsung jadi enggak, tapi masih proses. Kun fayakun. Nanti berkaitan dengan qadar dan lain sebagainya sesuai tafsirnya. Karena masuk ke amr. Nah, amr ini fi'il amr. Fi'il amr, kata perintah, kata kerja yang bermakna perintah. Fi'il amri ini sebenarnya bermakna tolab atau nahi ketika nanti ketambahan la nahi, tapi aslinya itu bermakna tolab. Jelek ya anggap aja gini lah. Tolab itu perintah, bermakna tolab perintah. Cuma kalau kita pelajari di usul fikih itu kan enggak, perintah ini untuk atasan ke bawahan ya. Cuma kalau untuk usul fikih itu kan kalau atasan ke bawahan itu perintah. Kalau bawahan ke atasan namanya apa? Permohonan. Kalau sama setingkatnya namanya permintaan atau bukan tuntutan. Kalau menurut usul fikih.
ada tolab, ada amr, ada tolab. Kalau atas ke bawah, kalau bawah ke atas namanya ada roja, kalau sesama namanya iltimas atau tuntutan. Iltimas itu dalam usul fikih. Fi'lul amr ini aslinya bermakna tolab. Namun ia juga ada berkaitan dengan waktu. Ketika apa? Lihat nanti ketika si yang disuruh ini ia mau mengerjakan hari itu setelah ia ngomong apa gimana? Contohnya gini. Kum ya sohin. Kum ya sohin. Berdirilah wahai sobat. Atau bangunlah wahai sobat. Berdirilah atau bangunlah. Ini ada berbeda pendapat. Dikatakan ia bermakna hal sekarang itu bagi yang ngomong. Yang ngomong kan ya, aku ngomong. Kum, berdirilah. Berarti aku yang ngomong ini bermakna apa? Waktunya sekarang kan? Nah, sekarang hal ya. Oke. Jadi ada dua ya. Ini buat yang yang nyuruh. Katakanlah yang nyuruh ya. Amir menyuruh. Ini waktunya berarti hal. Untuk yang menjawab atau yang disuruh makmur, nah ini yang akan beda. Waktunya adalah mustakbal. Setelahnya. Ini berarti setelahnya. Ya kan? Kum ya sohin, bangunlah wahai kawan, bangun gitu kan. Lah, si makmur atau orang yang disuruh ini akan langsung dikerjakan apa nunggu setelah orang ini ngomong? Nunggu setelah ini ngomong kan? Nah, berarti bukan hal kan? Tapi mustakbal walaupun waktunya itu sangat dekat. Nah, ini dikatakan mustakbal. Inilah nanti perbedaan ketika membahas tentang amr. Nah, seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Fi'lul amri. Ini nanti ada pembahasan bukan di sini ya. Di sini kayak enggak ada. Mana ini? Wal muradu bil maftuha enggak ada ini. Wa amruhu amadal ala talabi wa qila ya al muannas al muhtaba ka idri fa innahu. Oh, enggak ada di sini. Ada. Di sini ada dijelaskan qalahu amrun, adapun fil amr wa huwa madalla ialah kata kerja menunjukkan atas alat tolabi terhadap permintaan, perintah atau tuntutan, tolab. Ini. Namun ketika kita bahas yang lebih luas dikaitkan dengan bahwasannya kata kerja itu harus berkaitan dengan waktu, maka ini yang akan ketemu. Bagi orang yang menyuruh, ia mengatakan kum itu bermakna hal sekarang, karena ia mengatakan sekarang kan hal, ia yang ngomong sendiri. Namun untuk makmur, untuk orang yang disuruh atau lawan bicaranya itu akan menjawab dengan atau melakukan perintah tersebut, itu berarti mustakbal atau yang akan datang. Inilah perbedaannya. Oke, itu ya untuk terkait af'al. Lanjut. Nahwu contohnya di sini doroba itu contoh dari fi'il madhi. Wa yadribu itu contoh dari fi'il mudhari'. Idrib pukullah kamu. Itu contoh dari fi'il amr. Fal madhi maftuhun abadan. Fal madhi maftuhun enggak ada abadannya. Fal madhi maftuhun. Adapun fi'il madhi itu maftuh atau itu hukumnya difathahkan. I'rabnya selalu fathah. Loh, kok bisa fathah? Kalau misalnya ketemu dengan dhamir gimana? Kayak kumtu. Kayak apa lagi? Kumna. Apa itu fathah? Enggak. Itu berubah menjadi mabni ala dhammi, mabni ala
Mabni ala apa nanti terserah. Mabni ala apa nanti. Itu. Namun asal dari asal dari fi'il madhi itu ya punya adalah maftuhun. Difathatkan doroba, farro, apa tadi tazawwaja dan sebagainya. Kan belakangnya fathah semua kan ya. Wal amru majzumun abadan. Adapun amr itu majzumun abadan. Akhirnya atau kalimat akhir huruf akhirnya dari fi'il amr tersebut adalah majzumun dijazmkan selamanya atau sukun akhirnya selamanya. Nah, nanti tergantung ya ada pengecualian ketika bertemu dengan wawu jama, nun inas dan lain sebagainya atau ya muannatsatin mukhatabah kayak kumi atau jangan kumi apa ya? Urqudi, tidurlah kamu wahai perempuan. Ini sehari nyuruh pada temannya yang cewek. Urqudi, tidurlah kamu. Nah, otomatis urqudi, urqud yang artinya itu urqud, artinya tidur, majzum dijazamkan huruf akhirnya itu dikasih ya muannatsul khutabah untuk menunjukkan bahwasanya yang disuruh adalah perempuan. Urqudi berarti mabni ala ya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada pengecualian terkait fi'lul amr. Nah, ini juga yubna ala harfin nun. Oke. Lanjut. Bal mudhari'u ma kana fi awali ihda zawaidil arba'i yajma'uha qauluka. Dan adapun fi'il mudhari' maka fi awalihi ada huruf pada akhir-akhir fi'il mudhari' tersebut itu apa? 4 huruf. 4 huruf tambahan. Fi ihda zawaidil arba. Salah satu dari 4 huruf tambahan apa saja? Ana itu ada hamzah, nun, ya dan ta. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ketika fi'il mudhari' itu ini salah satu tanda bahwasanya itu ada fi'il mudhari'. Ada kata musannif dikatakan ada ciri-ciri fi'il mudhari' itu yang sangat kentara yaitu tambahnya 1 huruf dari 4 huruf tambahan. Ya karena masuk pada fi'il mudhari' dan nggak bisa masuk 2 dari 4 ini yang masuk bisa masuk cuma salah satunya. Misalnya aqulu atau apa lagi naqulu atau ta'muru atau nun iya ana itu masuk pada awal-awal bukan pada akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Itulah yang akan menjadi tanda yang paling kelihatan ketika kita membaca fi'il mudhari'. Dan itu pasti yakin ketika baca ini fi'il mudhari'. Yakin ketika baca kitab. Wa huwa dan adapun fi'il mudhari' tersebut marfu'un abadan itu i'rabnya pasti marfu, jelas. Pasti marfu. Nanti kecuali ketika fi'il mudhari' tersebut mu'tal. Ketika fi'il mudhari' itu mu'tal maka nanti mabni ala apa gitu, marfu'un ala apa gitu nanti bisa belajar di i'rabnya nanti. Kita jelaskan di sini. Ya. Itu tergantung nanti ya untuk anak itu ini. Wa marfu naban hatta yadkhul alaihi nasibun al jazimun. Yang akan berirab marfu si mudhari ini ketika enggak kemasukan amil-amil nawasib. Dan amil-amil jawazim. Nanti habis ini kita akan masuk pada amil-amil nawasib apa aja seperti lan, an, kai, lamukai, lam juhud dan seterusnya itu ada 10 di bawahnya itu. Mungkin sekian dari Al-Fakir.
Bila ada benar itu murni dari Allah dan salah murni dari Al-Fakir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.